Siap gerak. Halo shalom adik-adik semuanya. Wah, kakak lagi latihan baris berbaris nih. Siapa yang di sini adik-adik cita-citanya pengen jadi tentara? Coba angkat tangannya. Iya, Kak Jo waktu masih kecil juga cita-citanya juga pengen jadi tentara adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak tugas tentara kita itu apa? Tugas tentara kita tuh luar biasa loh adik-adik. Tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia. Hebat ya adik-adik ya. Iya adik-adik. Nah sekarang udah waktunya kita mau beribadah. Gimana kalau kita berdoa dulu ya? Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau. Dan kalau sebentar kami mau beribadah, Tuhan pimpin sertai kami supaya kami mengerti firman yang Kau sampaikan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Mari kita bersuka cita. Kamu ajak semua adik-adik yuk untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika kita hidup rukun bersama. Yuk adik-adik kita nyanyikan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Berapa banyak adik-adik yang siang hari ini siap menerima berkat-Nya Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Kita mau hidup rukun terus ya adik-adik, agar berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Kita katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan, sudah mau hidup rukun, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik kita tahu ya, kita memiliki Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil. Haleluya, kita sama-sama nyanyikan ya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Kita katakan lagi, Yesus
dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus Allah yang ajaib, amin. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan, Kaulah Tuhan, Dia Raja, Kaulah Raja. Kuasanya tetap sama. Kita katakan sekali lagi. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Kaulah Tuhan, Dia Raja, Kaulah Raja. Kuasanya tetap sama. Kita katakan puji. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Kita katakan lagi. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah, ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi kita bilang ajaib. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, adik-adik. Janji-Mu pada setiap kami Tuhan, itu ya dan amin. Kami bersyukur Bapa, dan saat ini kami mau menyembah Engkau. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tertulis, Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Dia Allah yang setia, janji-Nya ya dan amin. Mari kita angkat kedua tangan kita adik-adik, kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Oh, haleluya. Oh,
kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk gereja-gereja, agar gereja-gereja Tuhan bangkit, gereja-gereja dipakai untuk menggenapi amanat agung Tuhan. Kami berdoa juga untuk COVID-19. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 segera berhenti. Berkati juga dokter, perawat, dan tenaga medis, agar Tuhan beri kesabaran dalam merawat pasien. Berkati juga vaksin di Indonesia agar tersalurkan dengan baik sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulas tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya luar biasa. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan, sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berikan ya Bapa hikmat, marifat Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh dan berakar ya Bapa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, siapa di sini yang suka marah-marah kalau dibilangin mama papanya? Atau siapa yang suka males-malesan kalau dimintain tolong sama mama papanya? Ada gak? Kayaknya di sini nggak ada ya. Nah kakak ada cerita, salah satu nabi dia nggak taat sama perintahnya Tuhan Yesus. Kira-kira nabi siapa ya adik-adik ya? Yuk kita langsung dengerin ceritanya. Adik-adik, Bapak ini adalah Yunus adik-adik. Suatu hari Tuhan menyuruh Yunus untuk melakukan perjalanan khusus ke kota yang besar banget namanya Niniwe, kota Niniwe. Tuhan ingin Yunus pergi memberitahukan ke semua orang untuk berhenti berbuat dosa dan mentaati Tuhan Yesus adik-adik. Tugas yang besar ini membuat Yunus sangat takut sekali adik-adik, karena orang Niniwe adalah orang yang paling menakutkan di seluruh dunia.
Yunus sangat takut adik-adik sehingga dia membuat keputusan yang salah. Dia nggak mentaati Tuhan Yesus, dia malah lari ke kota pelabuhan Yope yang berlawanan dengan arah Niniwe. Yunus berharap Tuhan akan melupakannya dan meminta orang lain untuk pergi melanjutkan pesan Tuhan itu adik-adik. Ketika Yunus tiba di pelabuhan Yope, ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke kota Tarsis. Dan Yunus berpikir ini adalah ide yang bagus, jadi dia membayar tiketnya dan dia naik kapal dan juga menetap untuk perjalanan yang panjang. Dia berpikir mudah-mudahan Tuhan akan menyingkirkan dia untuk pergi dari Niniwe dan Tuhan akan menggunakan orang lain untuk membawa pesannya itu. Karena kesalahannya Yunus, dia nggak taat sama Tuhan Yesus. Akhirnya saat berada di kapal, ada badai yang sangat besar adik-adik. Dan semua orang di dalam kapal itu mengira mereka akan mati adik-adik. Karena badai itu benar-benar besar sekali adik-adik. Dan mereka mulai adik-adik membuang barang-barang yang ada di dalam kapal itu keluar. Tetapi itu nggak bisa membantu mereka adik-adik. Badai yang kencang itu sangat kencang adik-adik. Mulai mengombang-ambingkan kapal itu adik-adik. Dan semua pelaut itu mulai berdoa kepada dewa-dewa mereka. Akhirnya kapten datang ke Yunus dan menemukan Yunus sedang tertidur lelap di ruang bagian bawah kapal. Kaptennya berpikir mungkin Yunus memiliki Tuhan yang tahu bagaimana menenangkan badai ini. Lalu kaptennya dengan nada yang marah adik-adik, dia membangunkan Yunus. Yunus, kamu tidak peduli bahwa kapal akan tenggelam? Cepat dan bangun dari sini. Minta untuk Tuhanmu menghentikan badai ini. Tetapi adik-adik pada saat itu Yunus sedang tidak ingin berdoa. Dia tahu bahwa karena ketidaktaatannya Tuhan telah mengirimkan badai ini. Di atas kapal, para pelaut memutuskan untuk membuang undi untuk melihat siapa yang salah dalam badai ini. Dan pada akhirnya adik-adik tahu gak? Yunus yang kena undi. Yunus kemudian memberitahu kepada para pelaut bahwa dia telah melarikan diri dari Tuhan. Dia udah gak taat. Ini yang membuat para pelaut itu sangat takut adik-adik. Lalu Yunus berkata, lemparkanlah saja aku ke laut. Jika engkau melakukannya, laut akan menjadi tenang. Lalu para pelaut gak ingin sebenarnya adik-adik melemparkan Yunus ke laut. Mereka terus mencoba untuk menyelamatkan kapal, tetapi tidak ada yang berhasil adik-adik. Pada akhirnya mereka membuang Yunus ke laut. Setelah itu badai mulai berakhir adik-adik. Semuanya mulai damai. Para pelaut tahu bahwa Tuhan Yunus adalah Tuhan yang benar dan mereka mulai menyembahnya. Saat Yunus tenggelam ke bagian paling dalam laut adik-adik, seekor ikan yang besar lalu muncul dan entah dari mana menelan Yunus adik-adik. Yunus sangat takut adik-adik dan dia mengira dia akan mati. Tetapi Tuhan punya rencana lain, ini bukan akhir dari Yunus. Nah, Yunus akhirnya masuk ke dalam perut ikan yang besar adik-adik. Di dalam perut ikan adik-adik itu sangat licin, bau dan gelap sekali adik-adik. Yunus punya waktu untuk berpikir, berdoa dan memperbaiki semuanya dengan Tuhan. Dia berdoa dan dia tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Lalu selama 3 hari Yunus tinggal di dalam perut ikan yang bau itu. Setelah 3 hari ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, ke tepi pantai. Di sini Yunus merasa kesepian dan terdampar di pantai yang sangat jauh. Tetapi Yunus tahu kali ini bahwa dia harus mentaati Tuhan. Dia harus pergi ke Niniwe dan memberitahukan pesan Tuhan. Akhirnya Yunus tiba di kota Niniwe adik-adik. Dan Yunus berharap bahwa mereka nggak akan bertobat dan mereka semua akan mati. Dia masih nggak menyukai orang Niniwe ini. Tapi yang mengejutkan Yunus, penduduk Niniwe mendengarkan pesan Tuhan adik-adik dan menjadi sangat sedih atas dosa yang mereka lakukan. Selama berhari-hari mereka menangis dan berdoa meminta Tuhan untuk mengasihani mereka. Dan Tuhan mendengarkan doa mereka dan mengampuni mereka adik-adik. Nah adik-adik, meskipun Yunus dia nggak taat sama Tuhan Yesus dan akhirnya dia bertobat, adik-adik Tuhan Yesus tetap baik loh. Tuhan Yesus tetap mengampuni Yunus adik-adik dan memberikan kesempatan Yunus untuk dia tetap pergi ke Niniwe adik-adik ya. Dan penduduk Niniwe pun mereka bertobat dan Tuhan dengar adik-adik. Dan Tuhan akhirnya gak jadi adain hukuman buat kota Niniwe adik-adik ya. Nah adik-adik sama seperti kita. Kalau kita ada salah adik-adik, hal yang kecil ataupun hal yang besar, kita harus langsung minta ampun sama Tuhan Yesus. Karena pada saat kita minta ampun sama Tuhan Yesus, kita berdoa, Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita adik-adik. Dia pasti mengampuni kita ya adik-adik ya. Tapi jangan dilakuin lagi. Nah
Dari cerita Yunus ini kita belajar dua hal adik-adik. Hal yang pertama, kita belajar kita harus taat pada perintahnya Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Seperti Yunus tuh adik-adik, dia nggak taat sama Tuhan Yesus, akhirnya ujung-ujungnya dia ketakutan ya adik-adik ya, karena kesalahannya dia ya adik-adik ya, dia masuk ke dalam perut ikan adik-adik. Nah, gimana caranya kita bisa tahu kita taat atau enggak sama Tuhan Yesus, sama perintah Tuhan Yesus? Caranya adik-adik, hati kita pasti akan damai ya adik-adik. Pada saat kita mau taat sama Tuhan Yesus, pasti hati kita damai. Tapi pada saat kita nggak taat sama Tuhan Yesus, hati kita pasti nggak damai ya adik-adik ya. Pasti hati kita nggak damai. Dan ujung-ujungnya pasti kita melakukan kesalahan. Oke? Yang kedua, kita harus keluar menjadi seorang pemenang adik-adik. Kita harus keluar dari comfort zone kita adik-adik, keluar dari zona nyamannya kita. Seperti Yunus, dia cuma pengen perginya ke Tarsis sesuai dengan kehendak hatinya aja ya adik-adik ya. Dia nggak mau keluar dari zona nyamannya dia adik-adik. Nah, tapi akhirnya ujung-ujungnya adik-adik dia dihukum sama Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sama seperti kita harus keluar dari zona nyamannya kita adik-adik kalau kita mau menjadi pemenang. Zona nyamannya kita mungkin kita kalau ibadah online kita sambil tiduran atau kita sambil makan karena nggak ada yang lihat, kita jadi nggak sungguh-sungguh dalam berdoa. Itu adalah zona nyamannya kita adik-adik. Tapi Tuhan Yesus nggak mau yang seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus maunya kita itu keluar dari zona nyamannya kita. Kita sungguh-sungguh dalam beribadah ya adik-adik ya. Duduk, dengerin firman Tuhan, mendengarkan isi firman Tuhan adik-adik, sama seperti seorang atlet. Kalau dia mau menjadi pemenang, dia pasti melatih dan dia mengorbankan waktunya. Sama seperti kita adik-adik, kita harus memberikan waktu kita buat Tuhan adik-adik, untuk Tuhan mengisi hati kita, mengisi pikiran kita, biar hidup kita itu dituntun sama Roh Kudus ya adik-adik ya. Siapa di sini yang mau menjadi orang-orang yang hebat? Nah adik-adik, orang-orang yang hebat itu pasti karena hidupnya dituntun oleh Roh Kudus adik-adik. Nah, minggu ini ayat hafalan kita ada di Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu adik-adik. Anak-anak pilihan Tuhan itu adalah kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan. Jadi kita harus taat sama perintah Tuhan dan kita juga harus keluar menjadi seorang pemenang. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan sebagian dari firman-Mu. Kami mau Tuhan belajar untuk terus taat akan perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga ingin Tuhan menjadi seorang pemenang ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berikan setiap anak-anak-Mu Tuhan kekuatan Tuhan untuk menjadi seorang pemenang Tuhan, untuk terus taat akan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan terus bertumbuh di dalam kehidupan mereka Tuhan, berakar ya Tuhan di dalam kehidupan mereka juga ya Bapa. Tuhan, kami juga percaya ya Tuhan, anak-anak-Mu ini terus menjadi terang-Mu, bisa menjadi berkat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Yuk adik-adik semuanya angkat tangan-Mu, kita mau sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih persekutuan dari Roh Kudus menyertai adik-adik mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you adik-adik. Happy Sunday. God bless you. Halo adik-adik semuanya. Wah, gimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa bukan? Pastinya sangat luar biasa. Kakak merasa diberkati melalui firman Tuhan hari ini yang telah mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai pemenang kita harus taat kepada perintah Tuhan dan jangan pernah menyimpang menurut kehendak hati kita. Ingat ya adik-adik. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk memperhatikan ilustrasi yang satu ini. Adik-adik, di sini kakak sudah menyiapkan bahan-bahannya. Jar ini menggambarkan hidup kita yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan cenderung menjadi orang yang egois. Orang yang egois ialah orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli terhadap orang lain, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, bahkan tidak mentaati aturan-aturan yang ada serta
perintah Tuhan. Mungkin kalian akan bertanya, lalu bagaimana caranya Kak supaya kita tidak menjadi orang yang egois? Adik-adik, kakak mau kasih tahu kepada kalian, kalau kita tidak mau menjadi orang yang egois, maka kita harus mengisi hidup kita dengan yang namanya Roh Kudus. Kita harus buka hati kita untuk kita menerima keberadaan Roh Kudus. Ketika kita mau menerima keberadaan Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan memimpin, menuntun, membimbing hidup kita. Lihat ya adik-adik, perhatikan. Bahkan Roh Kudus yang akan mengarahkan hidup kita supaya kita menjadi orang yang taat. Lihat ya adik-adik ya, perubahan yang terjadi. Yang tadinya kita menjadi orang yang egois, karena hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang yang taat. Inilah perubahan yang terjadi. Lihat ya adik-adik ya, kita berubah menjadi orang yang taat, tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tetapi kita sudah peduli dengan sekitar kita. Bahkan kita akan mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Lihat ya adik-adik ya, perubahan yang terjadi luar biasa sekali adik-adik. Lalu ketika hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sudah menjadi orang yang taat, maka percayalah adik-adik. Nah, kakak punya satu lagi di sini, botol yang sudah berisi air dan ada saus di dalamnya. Saus ini melambangkan Roh Kudus dan botol yang berisi air ini menggambarkan hidup kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi orang yang taat. Bahkan percayalah adik-adik, apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kita pasti mentaatinya. Lihat ya perubahan yang terjadi. Tangan kakak ini akan kakak tunjuk ke arah botol ini. Tangan ini menggambarkan perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan, mungkin ayo adik-adik untuk taat berdoa. Lihat ya adik-adik ya perubahan yang terjadi. Maka otomatis kita taat berdoa. Tuhan suruh kita taat baca firman, otomatis kita taat baca firman Tuhan. Mungkin Tuhan perintahkan lagi untuk kita taat memberitakan kabar keselamatan. Maka lihat adik-adik, secara otomatis kita akan taat juga kepada perintah Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan. Nah adik-adik, jika adik-adik mau terjadi perubahan yang besar dalam hidup adik-adik mau menjadi orang yang taat, maka adik-adik harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke adik-adik, sekian ilustrasi dari kakak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, luar biasa adik-adik, kita memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, yang telah bangkit dan menang atas segala maut. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita merayakan di Kids Zoom ibadah onsite dan ibadah online pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 dengan tema Passover Day. Sampai jumpa kids.